Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Esti dari GES Indonesia. Kami akan memulai sesi webinar pada hari ini. Selamat datang di webinar keempat GES Indonesia. Hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Kami ucapkan selamat Hari Anak Nasional. Kami senang sekali melihat antusiasme pendaftar yang ingin mengikuti sesi webinar siang hari ini. Tema webinar GES Indonesia hari ini ialah menyambut tahun baru akademik dalam tatanan normal baru yang disponsori oleh Samsung, PT Samsung Elektronik Indonesia. Terima kasih Samsung yang telah ambil bagian dalam sesi webinar kami siang ini. Samsung menginspirasi dunia dan membentuk masa depan dengan ide dan teknologi transformatif, menyediakan beragam tablet luar biasa untuk mendukung siswa dan guru selama pembelajaran jarak jauh. Samsung juga memiliki solusi keamanan seluler yang disebut Samsung Knox, yang dilengkapi dengan beberapa fitur seperti pemblokiran situs web yang dilarang, blok aplikasi yang tidak diperlukan seperti game dan media sosial, pre-install aplikasi ke dalam tablet dalam jumlah besar, hingga penyebaran materi pembelajaran dengan demikian, Samsung memberikan siswa pengalaman yang menyenangkan selama kelas berlangsung. Apabila Anda ingin lebih banyak menerima informasi dari Samsung Smart Learning Class, mohon untuk dapat mengklik pop-up banner yang berada di layar Anda. Serta kami telah membagikan e-brosur yang berisi tentang informasi produk-produk Samsung yang dapat mendukung pembelajaran kelas di kondisi new normal. Oke. Untuk regulasi webinar siang hari ini, para peserta dapat melihat bahwa di layar ada 2 tab, di mana para peserta dapat mengajukan pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada para pembicara, dan juga tab hands out. Untuk melihat informasi dari para panelis serta materi yang disampaikan, mohon untuk dapat masuk ke halaman hands out, dan Anda bisa mendownload masing-masing materi yang memang disiapkan oleh panelis. Mohon untuk dapat mengerti terkait durasi, maka kami tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan dari para peserta. Sesi webinar pada siang hari ini akan kami rekam, dan rekaman akan kami upload di halaman YouTube channel GES Education, dan juga akan dikirimkan ke alamat alamat email masing-masing peserta yang berisikan juga survei. Untuk mempersingkat waktu, kami perkenalkan untuk moderator dan panelis pada siang hari ini. Kami ucapkan Ibu Pevita Gunawan selaku founder dan managing director Revo Indonesia yang telah bersedia menjadi moderator di webinar kami siang hari ini. Bapak Praptono selaku Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, Bapak Handoyo selaku Chief Executive Officer dari IPK. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas waktunya. Bu terima kasih. Bu Citra selaku Independent Education Management Profesional. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Serta Ibu Mursida, serta Ibu Mursida Nur Fadila selaku Kepala Sekolah SMP Akademi Islami 1. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Pevita Gunawan untuk dapat memimpin sesi diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Pevita Gunawan, silakan Ibu untuk mulai sesinya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Terima kasih Bu Esti. Selamat siang kepada penonton sekalian dimanapun berada. Walaupun saya tidak bisa lihat berapa yang menonton, tapi saya yakin pasti banyak yang menonton karena temanya hari ini juga menarik sekali sesuai dengan apa yang sedang sedang hot dibicarakan di masa saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung memulai diskusi panel kita. Sebelum kita memulai, yuk kita berkenalan dulu dengan para panelis. Saya pertama memperkenalkan diri dulu. Saya Pevita, seperti tadi Mbak Esti sudah perkenalkan. Saya mendirikan sebuah startup. Maaf ya, work from home, jadi ada anak saya. Jadi saya mendirikan sebuah startupnya di bidang pendidikan, dan sesuai dengan apa yang sedang terjadi saat ini sangat relevan. Kami bergerak di bidang teknologi pendidikan pada khususnya.
Dan pada siang ini kita kedatangan ada 4 panelis. Saya mungkin minta setiap panelis untuk memperkenalkan diri, namanya, kemudian institusinya apa, dan kemudian peran sehari-hari di dalam institusi itu masing-masing. Supaya kalau kita pakai gelar, pakai jabatan, kan mungkin penontonnya nggak tahu ya kita sehari-hari ngapain. Jadi kita perkenalan dulu, kita sehari-hari termasuk dengan apa yang kita lakukan, kegiatan kita sehari-hari. Silakan, mungkin kita mulai dulu dari Ibu Ica, boleh? Saya lihat mulai dari layar kiri saya. Iya. Terima kasih. Selamat siang kepada para pembicara yang lain. Selamat siang para partisipan. Nama saya Ica Khadijah. Saya berkecimpung dalam dunia pendidikan sudah hampir 4 dekade, hampir 40 tahun. Hanya dalam dunia pendidikan, mulai mengajar sampai memberikan pelatihan dan sampai saat ini membantu dalam pembuatan berbagai konsep pelatihan, terutama pelatihan guru dan kepala sekolah. Saat ini saya declare sebagai independent educator karena saya lebih nyaman menjadi independen, walaupun masih ada sedikit mengajar di Universitas Hamka dan UIN Syarif Hidayatullah di pasca sarjana, dan kemudian bersama-sama dengan tim GTK membantu sedikit saja sebagai konsultan transformasi pendidikan guru. Kemudian secara dari tahun 2018 sampai 2022 saya terpilih menjadi salah satu anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, dan yang selalu saya pegang karena sudah 20 tahun, saya adalah master trainer untuk British Council dalam core skills abad 21 dan hal-hal yang menyangkut English language teaching. Saya rasa itu saja dulu. Terima kasih. Oke. Senang sekali ya kita boleh mendengarkan dari Ibu Ica pada siang hari ini, seorang yang sangat berpengalaman di bidangnya, sudah baru 40 tahun ya, baru. Dan sebagai panutan buat kita semua, nanti kita akan dengar sharingnya lebih lanjut. Kemudian saya persilakan buat Bapak Praptono nih yang dari Kemdikbud, boleh ceritakan Pak di bagian apa, kemudian sehari-harinya ini tanggung jawabnya seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Praptono, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Saya di Kemdikbud sudah 26 tahun dengan perjalanan karir saya dari mulai mengurus sekolah-sekolah swasta, kemudian selama 20 tahun melayani layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, dan sudah 2 tahun kemudian diamanahkan untuk terlibat dalam pembinaan guru. Dan saya terima kasih pada Bu Ica Khadijah yang beberapa bulan mendampingi kami yang tadi disebutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan. Bahkan saya secara pribadi pernah minta beliau untuk melatih guru-guru saya di Sekolah Dasar Islam Ramahana dan SMP Islam Ramahana. Jadi terima kasih Bu Ica, sehat-sehat walafiat ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Itulah saya. Terima kasih Bu moderator. Baik, terima kasih. Kemudian kita ke Pak Handoyo. Pak Handoyo boleh cerita sehari-hari ngapain dan mewakili institusi apa. Silakan Pak Handoyo. Ya, selamat siang Bu Pepita, selamat siang Ibu Ica, Pak Praptono juga, selamat siang Bu Musida, dan juga para penonton semuanya. Saya Handoyo, saya bertugas di Sekolah Kristen IPK yang akan untuk menjadi direktur mengelola semua terkait dengan pelaksanaan sekolah, baik mengkoordinator bidang kurikulum, juga operasional sekolah, maupun juga pembinaan kerohanian. Saya sebenarnya ini seorang rohaniwan dari sebuah gereja, sebuah sinode yang diutus untuk menjadi pelayan di Sekolah Kristen IPK. Saya sudah 5 tahun di sekolah ini
dan 3 tahun ini saya menjalankan tugas untuk mengelola operasionalnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Handoyo. Jadi di sini ada ada yang mewakili institusi kepemerintahan, ada juga yang mewakili independent educator, trainer, professional development buat guru-guru, kemudian juga ada praktisi yang menghadapi sehari-hari sekolah, dan sekarang panelis terakhir kita. Ini katanya tadi maunya dipanggilnya kakak ini. Aduh, saya panggil Ibu aja ya biar rata kita semua ya. Jadi Ibu Mursyida silakan, boleh memperkenalkan diri dan kegiatan sehari-harinya apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pembicara sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Mursyida Nur Fadila, dipanggil Mursyida. Ya, sebenarnya Mbak Pevita, saya ini lulusan arsitektur Universitas Hasanuddin ya. Namun ketika saya merancang bangunan sekolah, saya harus mempelajari manajemen pendidikan ya. Maka dari situ saya jatuh cinta dengan pendidikan, dan akhirnya hari ini alhamdulillah diamanahkan menjadi kepala sekolah di SMP Akal Islamic School. Gitu Mbak Pevita. Jadi ini apa? Jadi arsitek tapi kecelakaan menjadi jadi manajemen sekolah gitu ya, nggak kecelakaan tapi semuanya sudah diatur, jatuh cinta ya, menjadi manajemen sekolah. Oke. Kami sekolah boarding, Mbak Pevita. Sekolah boarding. Oke. Iya. Jadi kayaknya kita bisa cerita seru hari ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Juga pasti Ibu Mursyida ini karena tadinya seorang arsitek ya, atau secara pelatihan latar belakangnya ada seorang arsitek, pasti juga punya cara pandang yang berbeda nih untuk soal pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian panelis kita, senang sekali kita semua bisa berada di sini. Dan saya akan memulai diskusi kita dengan pertanyaan yang pertama ini. Nah, sekarang di dalam kegiatan kita di masing-masing institusi, pertanyaan pertama saya adalah di tengah masa pandemi ini, atau ketika di awal terjadinya pandemi, di dalam tanggung jawab kita masing-masing, apakah perubahan terbesar atau perubahan signifikan yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian? Boleh saya persilahkan mungkin dari Ibu Ica dulu, Bu. Silakan, Bu. Apa perubahan yang signifikan ya? Iya. Kalau apa yang saya lakukan ini kan biasanya melatih guru ya, guru, dan mahasiswa calon guru. Yang paling drastis berubah adalah bagaimana kita memberikan pelatihan online. Karena saya menjangkau mereka yang punya akses pada dunia maya, sehingga itu perubahan yang drastis. Namun bagi saya sendiri sebenarnya mempraktekkan proses daring ini sudah bukan sesuatu yang baru, karena sejak tahun 2008, 2009, 2010 dan seterusnya saya membuat pelatihan, berpartisipasi dalam pelatihan, memberi pelatihan di negara-negara lain. Dan ini saya di Indonesia, kemudian pelatih yang lain ada di Inggris, pelatih yang lain ada di Filipina atau di Vietnam. Nah, kita sudah saya sendiri secara terbiasa sudah ini. Tetapi ketika harus manage sendiri di Indonesia dengan guru-guru atau mahasiswa yang baru berkenalan dengan proses daring, maka saya harus menyesuaikan diri. Tetapi kunci yang paling penting adalah ternyata bukan karena kita menguasai aplikasi atau platform teknologi, tetapi tetap berpijak pada standar profesionalisme sebagai seorang guru, sebagai seorang pelatih guru. Standarnya nggak berubah, ya. Tapi yang harus berpikir kembali, berupaya berpikir kembali adalah pengelolaannya. Bagaimana dengan cara yang berbeda ini, dengan proses daring ini, kita tetap dapat melayani secara profesional. Baik melayani siswa, mahasiswa maupun melayani para guru. Jadi yang perlu dipegang adalah
bagaimana kita berketetapan tujuan yang ingin dicapai apa, kemudian memilih dan memilah materi yang akan dipakai, baru kemudian menentukan platform apa yang akan kita pakai atau yang tersedia. Karena platform ini kitanya tidak nyaman menggunakannya, maka jangan-jangan substansi yang harus dicapai bisa meleset. Sementara itu dulu. Jadi intinya tetap sebetulnya dibilang signifikan kalau buat ibu sebetulnya tidak signifikan banget ya, karena sudah terbiasa. Tapi pada saat yang sama ketika ini menyangkut orang lain dan buat mereka ini mungkin sesuatu yang baru, di situ mulailah ada mungkin kompleksitas, dan juga tadi Ibu bilang kuncinya adalah bukan mengedepankan si teknologinya, keahlian kita pakai teknologi, tapi si standar profesionalismenya itu sama, hanya saja di-deliver dengan cara yang berbeda. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, kalau dengan Pak Pratono, gimana nih Pak di dalam tanggung jawabnya di dalam Kemdikbud? Baik, terima kasih. Saya kira ada tiga hal ya yang kondisi pandemik ini menyebabkan ada perubahan dari cara bekerja. Yang pertama, cara kerja. Jadi situasi yang serba mendadak dan merepotkan, di mana para guru kita sangat lemah dalam aspek teknologi, sementara dia dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran online anak-anak dari rumah. Maka kemudian satu hal yang tumbuh adalah semangat kegotong royongan. Nah, konteks ini bisa kami buktikan dengan ketika Kemdikbud, Dirjen GTK membuat portal guru berbagi, di mana para guru bisa sharing tentang RPP, tentang praktek baik, informasi-informasi pelatihan, dan sungguh luar biasa nih Bu Ice, ide-ide dasarnya itu. Sekarang portal guru berbagi itu sudah digunakan oleh 2,4 juta guru. Wow. Sudah ada 13.933 RPP. Bahkan ada 3.287 artikel. Ini kan satu semangat berbagi yang luar biasa dari para guru kita. Kemudian yang kedua, mindset. Selama ini kalau kita nyusun dokumen, kalau kita mau bahas sesuatu kan kita harus tatap muka. Nah, ini kami dengan Bu Ice itu ya tadi ada di mana-mana, tapi pada akhirnya produknya itu bisa berhasil. Kita bikin model kompetensi guru, model kepemimpinan pendidikan, selesai juga, padahal kita jarang ketemu dengan Bu Ice. Nah, yang terakhir, Bu, yang sangat luar biasa ini persoalan efisiensi dalam hal anggaran. Nah, ini sungguh biasanya kita satu event itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Ini dengan 10-20% anggaran yang dibutuhkan, karena kita tidak harus tatap muka, kita nggak perlu perjalanan, kita nggak perlu sewa hotel, akhirnya produknya pun bisa kita hasilkan. Jadi efisiensi dalam kita bekerja ini muncul sebagai dampak positif dari pandemik yang meskipun banyak memunculkan persoalan juga, gitu. Mantap banget nih. Jadi ini kalau saya lihat nih yang justru saya tergelitik untuk yang poin ketiga nih, budget jadi efisien ya. Karena nggak perlu ada event, budgetnya cuma 10-20%, tapi resultnya tetap dapat gitu ya, atau mungkin resultnya bahkan lebih efektif lagi gitu ya. Oke, ini menarik banget. Oke, sekarang gimana dengan Pak Handoyono? Oke, ya sebenarnya yang kalau di sekolah yang signifikan adalah proses pembelajaran, itu yang pertama, yang paling utama. Dulu anak-anak datang ke sekolah dan guru menyampaikan secara tatap muka, dan sekarang sudah tidak bisa lagi. Tapi ada satu nilai plus dari kondisi ini. Yang pertama adalah bahwa guru-guru kita mulai terpacu untuk belajar lebih banyak lagi. Bukan hanya belajar bagaimana menyampaikan secara online, tapi mereka justru tertantang untuk menggali bahan-bahan yang lebih menarik untuk bisa mengajar. Buat saya ini sesuatu keuntungan dari pandemik ini. Nah, bersyukurnya bahwa ketika pandemik ini terjadi, sebenarnya 3 tahun sebelumnya kami di Sekolah Kristen IPK sudah mulai memikirkan bagaimana kita mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran.
waktu itu kami berpikir bahwa ada dua hal yang menjadi hal utama bagi kami untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, kami memikirkan bahwa anak-anak yang dididik di sekolah itu mereka akan menghadapi dunianya 5 tahun, 10 tahun mendatang begitu. Padahal 50 tahun mendatang kita mau tidak mau akan berhadapan dengan kemajuan teknologi sehingga anak-anak perlu dipersiapkan jadi mereka tidak gaptek nantinya. Itu poin yang pertama kenapa kami berpikir harus ada integrasi dengan teknologi. Yang kedua, kami merasa bahwa integrasi teknologi ini bisa membuat pembelajaran menjadi jauh lebih efisien. Nah, oleh karena itu 3 tahun yang lalu kami mulai mencoba riset, Bu Pevita juga termasuk dari tim riset kami yang memikirkan bagaimana mengembangkan ini. Dan ketika pandemik ini terjadi, semua yang dulunya kita berusaha keras itu rasanya mendorong gerobak yang rodanya kotak begitu, nggak jalan-jalan, tapi dengan pandemik roda yang kotak itu bisa jadi bulat gitu. Semuanya bisa bergerak dengan cepat dan itu menyenangkan sekali buat kami bahwa ternyata walaupun ada sisi yang sulit, tapi ternyata pandemi itu mengubah secara signifikan. Konsep berpikirnya guru berubah, konsep berpikirnya manajemen mulai berubah, begitu. Semua meeting jadi lebih efisien dengan online dan guru-guru juga mulai bisa mengajar dengan lebih kreatif gitu. Tapi memang ada tantangan. Orang tua mulai komplain, dulu tatap muka uang sekolah sekian, sekarang online kok cuman dikurangin sekian ya, padahal di balik itu begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Infrastruktur, tenaga guru, pelatihan guru yang memang harus berkembang. Nah, tapi bagaimanapun juga ada sisi positif, ada sisi negatif dari pandemi ini yang merubah secara signifikan dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran yang online. Dan ini pun yang menjadi tantangan buat guru-guru dengan kondisi online. Maka guru-guru yang dulunya lemah gitu ya, tidak mau berkembang, akhirnya tertantang untuk berkembang. Karena mereka mulai, wah kalau saya tidak berkembang, maka guru lain yang lebih hebat, lebih bagus dari sekolah lain. Karena di kami ada 13 sekolah, ada 14 sekolah, mereka mulai, waduh nanti daripada murid saya diajar sama guru yang dari sekolah sana, saya harus belajar lebih baik nih. Gitu. Akhirnya terjadi satu kompetisi yang positif begitu di antara teman-teman guru. Dan itu menarik sekali sih. Gitu Bu Pevita. Wah, oke. Jadi ini kondisi yang memaksa supaya semuanya jadi berubah untuk lebih baik nih kalau saya simpulkan ya Pak. Jadi terpaksa tapi nggak apa-apa jadi lebih baik gitu kalau saya lihat ya. Oke. Ibu Mursyidah gimana nih kalau di sekolahnya? Tadi Ibu Mursyidah sempat cerita sedikit bahwa sekolahnya ini baru. Jadi mungkin bisa cerita juga mungkin harapannya tadinya apa, sekolah baru dan terjadilah pandemi. Oke, silakan Bu. Iya. Jadi Mbak Pevita, kami ini kan boarding ya, sekolah berasrama. Jadi kalau ditanyakan perubahan yang paling signifikan apa nih? Ya kami merasa bahwa tadinya 24 jam ya bersama anak-anak karena dari jam 3 subuh kalau di Akal Islamic School ini anak-anak sudah mulai beraktivitas ya, mulai sholat tahajud sampai jam 9 malam tidur, itu baru kami beristirahat ya sambil membagi tugas. Namun saya dari kondisi pandemi ini ya, guru-guru yang ada di sini dalam satu hari itu bisa ke 3 negara Mbak Pevita. Iya. Bisa ikut webinar di Tokyo, bisa ikut webinar di Mesir. Maksud saya akhirnya secara virtual bisa kita ikuti. Dan memang dari tahun 2018 ya, sejak Akal Islamic School ini berdiri, kami memang sudah menyiapkan namanya Aklis Virtual Assistant. Jadi ketika tiba-tiba Maret kemarin ada arahan dari pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya akhirnya kami di Akal Islamic School mengembangkan lagi Aklis Virtual Assistant yang sudah kami siapkan ini. Seperti itu Mbak Pevita. Oke. Wow, itu guru-gurunya itu ikut training ya Bu ya? Ikut training dari berbagai negara gitu ya Bu? Iya, jadi sangat aktif karena memang 80% di Akal Islamic School ini guru-guru muda seperti itu, jadi sangat aktif sekali untuk mencari informasi. Dan memang ketika ada satu guru yang mendapatkan informasi ada webinar nih di sini, wah ikut lagi, ada webinar di sini seperti itu. Jadi akhirnya sangat mudah Mbak Pevita kita mengikuti berbagai seminar online seperti itu. Mantap.
Nanti boleh juga tuh ikut webinar-webinarnya Revo, Bu. Diadakan tiap hari, topiknya juga sangat berhubungan teknologi pendidikan dan lain-lain, Bu. Iya, kami sering mengikuti, Bu. Wah, sip kalau gitu, mantap. Keren. Bu, aku pengen tanya, ini kan boarding school. Anak-anaknya sekarang jadi di sekolah apa enggak? Di rumah masing-masing? Iya. Jadi ketika Maret kemarin itu kami langsung memulangkan semua siswa, iya, sesuai dengan arahan pemerintah. Tapi alhamdulillahnya karena itu tadi kami menyiapkan Aklis Virtual Assistant ini, jadi ya kami tetap ya melayani anak-anak. Pun itu dari jam 3 ya ada namanya mutabaah yaumiyah kalau di sini. Jadi pelaporan untuk checklist kegiatan sehari-hari gitu. Mulai dari jam 3 sampai jam 9, Mbak Pepita. Itu berbasis WhatsApp. Jadi memang pengembangannya ke sana. Wow, oke. Jadi ini sekolahnya bisa dibilang kosong ya, karena ada asramanya juga pasti kan, Di. Jadi asramanya kosong. Tapi ini kesibukannya pasti penuh dari jam 3 pagi all the way sampai mungkin jam 8 malam, 9 malam tadi ya Ibu bilang ya. Iya. Oke. Baik. Oke, ini menarik banget. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ini kan tadi tantangannya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana masing-masing institusi Bapak Ibu sekalian ini overcome the challenges. Jadi how to cope with the change. Bagaimana menghadapi si perubahan ini? Apakah ada langkah-langkah yang signifikan atau mungkin out of the box yang dipilih Bapak Ibu sekalian untuk institusinya masing-masing? Boleh cerita? Saya mungkin kita mulai dari siapa ya? Kita mulai dari mungkin Dr. Praktuna dulu. Baik, terima kasih Mbak. Satu perubahan besar kami di Ditjen GTK ini dengan Pak Dirjen Mas Iwan Sahrir, beliau tuh mengusung transformasi guru dan tenaga kependidikan. Dan transformasi ini ditopang dengan 5 pilar. Ya, transformasi kepemimpinan, kemudian PPG prajabatan atau pembelajaran, kemudian komunitas belajar yang heterogen, yang bervariasi di level provinsi, gotong royong, dan kebijakan. Nah, satu hal dalam yang kami lakukan untuk mengikuti perubahan kebijakan di level atas itu, maka di tataran struktural pun kami melakukan penyesuaian dengan lebih menekankan pada aspek fungsional. Makanya kami sekarang di Ditjen GTK Dikmen Deksus itu membentuk 5 pokja, yaitu pokja transformasi kepemimpinan, pokja pembelajaran, pokja kemitraan, tata kelola, dan publikasi. Jadi dengan penyesuaian itu, maka kelincahan organisasi menjadi lebih dinamis dan kontrol juga menjadi lebih bisa dilakukan. Makanya ketika pemerintah ini menyederhanakan struktural, tapi dari aspek fungsional kami ini menjadi mengembang. Jadi dari semula hanya ada 3 struktural, maka sekarang kami memiliki 13 kelompok kerja. Wow. Sehingga memang aktivitas yang dilakukan menjadi lebih bisa bergerak cepat. Kemudian yang kedua, fleksibilitas. Jadi modifikasi dan adaptasi dalam kita menerjemahkan kebijakan menjadi implementasi lapangan. Nah, ini juga satu wilayah yang dalam kehidupan berbirokrasi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana pada tataran lapangan inovasi dan kreativitas ini diberikan wadah dan keleluasaan oleh pimpinan, oleh Mas Menteri, oleh Pak Dirjen, sehingga inovasi-inovasi kami dalam berkegiatan itu menjadi lebih menonjol. Nah, ini yang kami dalam menyikapi perubahan-perubahan itu. Pak, untuk menyambung itu ya, saya ini penasaran aja nih Pak. Dengan adanya fleksibilitas itu, kalau dari tataran dari Kemdikbudnya, saya rasa pasti sangat kompeten untuk melakukan itu ya. Tapi kan terus kemudian memberikan banyak fleksibilitas di lapangan. Nah, Pak, penerimaan di lapangannya bagaimana Pak? Dengan perubahan khususnya tadi kita bicara fleksibilitas ya. Ya, saya beberapa kali melakukan survei, misalkan kami dalam rangka untuk membantu para guru yang punya masalah dengan kompetensi melaksanakan pembelajaran,
maka kami lalu melakukan seri webinar secara maraton. Setiap hari 2 kali session kami gelar dengan topik umum dan topik-topik khusus. Nah, dalam kita untuk memastikan apakah inovasi dan kreativitas jalan, maka SOP yang kita bangun itu ada survei yang diisi oleh para peserta kegiatan yang kemudian itu menjadi feedback buat kami dalam melakukan penyempurnaan. Kemudian yang kedua, kita juga mulai dibiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, lakukan dahulu survei lapangan. Apa sesungguhnya kebutuhan dari para siswa kita, kebutuhan para guru kita. Dan itulah yang kemudian menjadi tema-tema yang kami berikan di dalam kegiatan pelatihan dan pembimbingan yang kita berikan. Jadi need assessment menjadi bagian yang kebiasaan yang kami lakukan di birokrasi. Terima kasih. Oke, baik. Oke, seru banget nih. Oke, nah kalau dari kita sekarang tanyakan mungkin dari Bu Mursyida. Bu Mursyida tadi dengan adanya perubahan seperti itu, bagaimana institusi menanggapinya? Iya, kami di Akal Islamic School tahun ini mengusung pemimpin yang cerdas Qur'ani ya, berbasis ICT dan aksi literasi. Nah, ini yang menjadi prinsip ya teman-teman guru di dalam pijakan kinerjanya. Nah, kemarin sebenarnya kami memakai Chromebook ya, Mbak Pepita, sebelum ya sebelum masa pandemi mungkin ya. Namun ya itu tadi ada beberapa tantangan yang kami hadapi ketika anak sudah di rumah. Nah, akhirnya kami beralih ke tab begitu, Mbak Pepita. Jadi kami benchmarking ke beberapa sekolah. Nah, ternyata memang ada beberapa device yang tidak bisa menjawab masalah kami ya, khususnya masalah sekuritas ini ya ke anak-anak. Anak-anak kan kalau udah pegang tab gitu ya, bisa buka apa aja gitu. Nah, lalu kami cari gitu kan device yang bisa menjawab permasalahan security ini. Nah, kami ketemu nih ada Samsung gitu kan yang ternyata menawarkan banyak sekali aplikasi-aplikasi dan yang terpenting itu security knocks-nya gitu, Mbak Pepita, kalau di Samsung ini. Nah, akhirnya kami berkonsultasi juga dengan pihak Samsung. Nah, ternyata kami dapat guru lagi gitu ya. Jadi di Samsung ini kami habis beli nggak langsung nggak harus langsung ditinggalkan Mbak Pepita, tapi langsung banyak pelatihan-pelatihan yang ini juga menjadi pelatihan teknologi ya buat guru-guru di Akal Islamic School. Nah, ini yang menjadi kalau saya bilang hikmah besar nih, kami mendapat banyak sekali kerjasama seperti itu, Mbak Pepita. Oke, mantap. Nah, jadi tadi device-nya berupa apa, Bu? Tab ya? Kira-kira ya, ini apa? Tab. Sekarang seluruh siswa menggunakan tab, seluruh guru juga. Kami menggunakan tab Samsung with S Pen-nya ya, yang ada pennya. Jadi anak-anak itu tetap menulis karena kekuatannya juga di literasi ya, seperti itu. Tetap menulis tapi bisa diimport ke Word gitu. Jadi sangat user friendly sekali buat kami di Akal Islamic School ini. Oke, menarik Bu. Oke, nah untuk Pak Handoyo gimana Pak di sekolah Bapak, di yayasan Bapak? Ya sebenarnya pandemi ini kan pasti menimbulkan selain hal yang positif negatif begitu ya Bu. Jadi merupakan satu tantangan baru yang kami hadapi. Nah, beberapa hal yang kita lakukan di IPK adalah yang pertama, kami kembali membangun dengan adanya pandemi ini, kami kembali membangun relasi dengan tim. Itu kita mencoba untuk kembali memperkuat itu dan mengarahkan mereka kembali kepada misi dan visi dari sekolah begitu. Karena buat saya misi dan visi itu harus tetap dijaga di tengah-tengah kondisi pandemi. Kesulitan muncul dan biasanya kesulitan membawa konflik, membawa permasalahan. Kalau kita tidak punya basic misi dan visi yang sama, yang kuat, maka akan menimbulkan goncangan yang keras begitu ya. Sehingga
ketika hal ini terjadi, yang kami lakukan adalah segera mengumpulkan tim. Semua guru yang kita ada kurang lebih 1.200, kepala sekolah kita ada 40-an lebih kepala sekolah, kita kumpulkan, kemudian kita bicara, kita diskusi, dan memberikan kesempatan kepada mereka juga untuk menyampaikan ide-ide. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, untuk mengatasi ini kita mencoba untuk mempersingkat birokrasi. Jadi kalau misalnya dulu karena sekolah kita itu banyak, birokrasinya itu banyak tuh urutan-urutannya. Saya mencoba melakukan bagaimana membuat shortcut dalam banyak hal. Kepala sekolah harus mengambil keputusan-keputusan di kondisi yang urgent, kita berikan kesempatan mereka untuk melakukan itu. Kemudian juga efisiensi anggaran, itu mau tidak mau begitu, karena dengan kondisi yang ada sekarang ini, anggaran banyak orang tua yang juga bermasalah karena dampak ekonomi, sehingga kita harus mengadjust ulang. Nah, beberapa hal itu yang kita kerjakan sehingga kita menata ulang. Nah, itu beberapa hal yang kita lakukan untuk kita bisa mengatasi kondisi pandemi yang ada ini, dan kita bisa tetap survive. Itu beberapa hal yang kita lakukan, menyatukan tim kembali, kemudian memangkas birokrasi, mengatur ulang anggaran, itu yang kita lakukan. Dan yang keempat adalah memberikan perluasan wawasan, karena kita kan nggak tahu nih, bahkan kita jangan ngomong 5 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun ke depan, hari-hari ke depan, 6 bulan, 1 tahun ke depan, ini pun susah diprediksi. Sehingga akhirnya kita memberikan kesempatan pada teman-teman untuk saling berbagi dan meluaskan wawasan, dan mencoba memunculkan ide-ide baru untuk bisa kita berkembang ke depan. Sebenarnya apa sih yang akan dilakukan? Nah, dari kondisi yang ada itu, kemudian kami mulai muncul ide-ide, oke, kalau di TK mungkin ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan kita prepare untuk lakukan ini. Di SD ini akan kita lakukan, di SMP, SMA, strateginya berbeda lagi. Nah, itu yang kita coba lakukan, membangun wawasan untuk memunculkan strategi-strategi baru dalam pembelajaran. Itu sih, Bu, yang kami lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Handoyo. Bu Ice, gimana Ibu Ice? Mungkin juga Ibu Ice kan juga punya banyak pengalaman dengan melihat guru dari berbagai macam tempat juga, kemudian pengalaman Ibu di Badan Akreditasi. Bagaimana Bu, Ibu melihat institusi-institusi ini coping with the change gitu, Bu? Iya, jadi yang saya lihat sejak bulan Maret sampai hari ini, kecuali di lembaga-lembaga seperti yang dipimpin oleh Pak Handoyo ya, yang mempunyai keleluasaan untuk mengatur pertemuan dengan guru dan seterusnya. Tetapi di kebanyakan sekolah ini pimpinan sekolah lebih banyak menyerahkan kepada masing-masing guru. Jadi ini sehingga guru yang memang sudah pede dengan mengajarkan jarak jauh pakai daring akan lancar, bagi yang tidak ya masih kebingungan, sehingga anak-anak bertubi-tubi diberi tugas yang kemudian nggak tahu tugas itu diapain. Gurunya juga bingung ketika anak-anak mengumpulkan tugasnya. Nah, beberapa kali saya webinar, beberapa kali saya memberikan in-house training, yang mestinya dilakukan oleh sekolah adalah menyamakan persepsi terlebih dahulu, yang dipimpin oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah memegang kendali sebagai the leader of learning, di situ memimpin, melihat kondisi keadaan secara keseluruhan siswa seperti apa, karena banyak sekolah-sekolah yang kondisinya, kondisi peserta didiknya dari latar belakang yang memang tidak memungkinkan untuk menggunakan devices yang memadai, atau mungkin internetnya tidak sampai. Nah, ini kepala sekolah harus pegang kendali, kemudian bersama-sama dengan gurunya, karena setelah kepala sekolah kan tidak langsung siswa, ada wali kelas, ada guru kelas. Nah, ditanya, di setiap kelas itu ada apa? Siswanya seperti apa? Nah, kemudian masing-masing guru mata pelajaran kalau di SMP dan SMA, di mana kekuatannya? Dan kemudian di bawah kendali kepala sekolah dilakukanlah jejaring, kerjasama seperti yang tadi Pak Handoyo sampaikan. Kerjasama antara guru yang lebih bisa, setengah bisa, kurang bisa, yang masih enggan, ini bekerja sama untuk saling mengisi di kepala sekolah. Nah,
ini yang saat ini masih belum dipahami secara penuh ya, karena kepala sekolah kemudian menyerahkan ini materinya, ini apa, bagaimanalah terserah masing-masing guru. Tidak bisa, tidak bisa. Harus ada pengelolaan yang dipimpin oleh kepala sekolah yang kemudian memberi apa ya, mencapai gambaran tiap-tiap kelas itu seperti apa, hambatan yang muncul apa, dan cara menanganinya seperti apa. Kemudian dilihat lagi dari masing-masing guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran apa yang mempunyai kelebihan dalam penggunaan IT. Kemudian bekerja samaan guru serumpun ya. Misalnya guru IPA dengan guru IPA saling bekerja sama, apa yang mungkin diambil. Karena apa? Di masa pandemi saat ini dalam pembelajaran jarak jauh ini bukan lagi seharusnya guru kejar-kejaran menghabiskan materi, tetapi tentukan sama-sama terlebih dahulu tujuannya apa. Nah, setelah tahu tujuannya apa, kemudian dengan kapasitas penggunaan IT yang dimiliki oleh masing-masing guru tadi, lantas teknik delivery seperti apa yang akan digunakan, proses evaluasi seperti apa yang akan diterapkan. Nah, ini harus disepakati bersama dan kepala sekolah harus tahu. Nah, ini yang kayaknya belum terpahami dengan baik. Jadi masing-masing guru saja yang kejar-kejaran untuk mencari tahu sana sini, tetapi belum diatur secara sistemik oleh kepala sekolah. Iya, oke, baik. Ini insight yang baik sekali ya. Jadi ternyata kenyataannya di lapangan adalah banyak pemimpin sekolah yang menurut saya mungkin itu juga ya Bu ya, mungkin karena mereka juga nggak tahu mesti gimana kali ya Bu. Nggak ada yang menduga, tidak ada yang menduga, tidak ada juga yang siap. Jadi mereka juga sebenarnya nggak tahu mesti gimana gitu. Ya udahlah, lepasin aja, gurunya silakan putuskan masing-masing. Guru-gurunya tambah bingung lagi. Oke. Baik, dengan hal-hal seperti itu ya. Nah, tadi kan kita sudah mulai bicara sedikit tentang teknologi. Tadi Ibu Mursyidah mulai sedikit bicara tentang teknologi. Menurut pandangan Bapak Ibu sekalian, kira-kira teknologi di masa saat ini dia bermain peran seperti apa? Di dalam perubahan yang harus dilakukan dan bagaimana institusi harus cope with the change. Di mana peran teknologi? Dan mungkin bisa kasih contoh juga di masing-masing institusi Bapak Ibu sekalian dan di dalam keseharian Bapak Ibu sekalian, teknologi itu dimanfaatkan seperti apa. Kita bisa mulai, ini Bu Mursyidah mungkin koneksinya terputus ya. Mungkin kita mulai dari Dr. Praptono dulu, boleh? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pandemik ini benar-benar menjadi bukti bahwa himbauan Kemendikbud setahun yang lalu agar sekolah-sekolah di satuan-satuan pendidikan di kita mulai memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Saat itu himbauan kan berlalu begitu saja. Sekolah sedikit sekali yang merespon. Tapi kemudian pandemik ini memaksa para guru kita untuk bisa menggunakan teknologi. Di awal masa pandemik, kegaduhan begitu sangat luar biasa dalam sistem pendidikan kita. 60% guru kita sangat tidak mampu mengoperasionalkan teknologi. Anak-anak kita juga di rumah tidak memiliki fasilitas yang mendukung. Beberapa sekolah juga problem dengan jaringan. Nah, tapi kemudian lambat laun Kemendikbud mengambil inisiatif, diantaranya dengan relaksasi penggunaan dana BOS yang mulai bisa digunakan untuk mendukung agar pembelajaran online yang menggunakan teknologi bisa digunakan. Kemudian guru-guru kita juga setelah memasuki bulan kedua, bulan ketiga, nah ini sekarang benar-benar tingkat familiaritas dengan teknologi juga sudah sangat bagus, sehingga seri webinar kita juga udah mulai ramai diikuti oleh para guru. Kami di dalam sistem seleksi calon guru penggerak pun
juga sekarang dengan menyisir daerah-daerah yang cukup sulit di daerah 3T, kami pun juga menggunakan teknologi full, asesmennya teknologi, registrasinya teknologi, jadi semuanya serba teknologi. Bahkan kami rapat-rapat ini sudah 4 bulan lebih nih, rapat hampir setiap hari itu bisa 6-7 kali, tapi ya gitu nggak pernah ketemu, kita pindah aja dari room satu ke room yang lain, semuanya teknologi. Jadi pada akhirnya Pak Handoyo, Bu Ice, ini kita juga kalau dipaksa itu ternyata bisa untuk dekat dengan teknologi. Iya. Gitu. Iya. Mantap banget nih. Dulu ya saya sebelum terjadi pandemi itu pernah punya mimpi melihat Jakarta yang semakin macet ya. Punya mimpi bagaimana seandainya jikalau somehow pemerintah membuat keputusan bahwa mulai saat ini semua orang harus work from home. Misalnya seperti itu, saya punya andai-andai seperti itu loh, punya mimpi. Kemudian berpikir lagi, tapi mana bisa diimplementasikan karena kita kulturnya semua harus ketemu muka, harus sejabat tangan gitu ya. Dan waktu itu saya merasa itu mimpi yang nggak mungkin terjadi. Ternyata terjadilah. Dan ternyata bisa. Ya, jadi memang manusia itu luar biasa ya. Kita tuh kayak karet. Mau seperti apa juga kita diberikan sebuah keahlian untuk beradaptasi dari yang di atas, dan itu luar biasa banget. Mantap. Oke, dan saya tidak menduga ya kalau pemerintahan yang begitu banyak birokrasi dan lain-lain itu bisa juga adaptasi. Pada akhirnya bisa gitu. Itu membuat saya kayak wow, ini sepertinya terjadi pandemi, memang satu sisi sangat sedih, sangat susah, pada saat yang di sisi lainnya is a blessing in disguise gitu, karena membuat kita semua terpaksa berubah dan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih dokter. Boleh cerita juga mungkin dari Ibu Ice nih, Ibu Ice juga kan punya pengalaman banyak di melihat berbagai guru dan juga terus mungkin dari dalam kegiatan sehari-hari Ibu Ice nih, karena tadi kan juga handle akreditasi. Teknologi itu menjadi seperti apa gitu di dalam sehari-harinya Ibu Ice? Oke, memang teknologi tidak akan bisa menggantikan guru, tetapi banyak hal yang bisa dibantu oleh pemanfaatan teknologi. Jadi kalau saya bilang begini, guru tidak akan tergantikan oleh teknologi kecuali mereka yang tidak memahami teknologi. Dosen yang tidak memahami pemanfaatan teknologi, maka dia akan mudah sekali digantikan oleh teknologi karena kehadirannya hanya menjelaskan hal-hal yang bisa diakses oleh siswa atau mahasiswanya secara daring. Kemudian di dalam konteks pelatihan, kenapa dalam masa-masa sebelum kita menyadari ternyata powerful sekali penggunaan teknologi, saya sendiri ya memberi pelatihan, kita memberikan bacaan, dikerjakan di tempat dan seterusnya. Nah sekarang setelah teknologi menjadi keseharian, sebelum pelatihan kita sudah bisa kirim materinya. Mereka baca. Dan ketika bertatap muka, kita tinggal diskusi saja. Dan itu sangat efisien. Jadi pemahaman pemanfaatan teknologi ini diperlukan oleh seluruh pendidik ya, dimanapun mereka berada. Karena apa? Karena banyak sekali efisiensi yang bisa dicapai ketika kita tahu persis cara memanfaatkan teknologi. Jadi kalau sekarang ini kan udah kepalang basah ya, udah guru dan dosen sudah mau atau tidak mau terpaksa harus bersahabat dengan teknologi dan tidak mungkin akan kembali karena seperti tadi yang Pak Handoyo sampaikan, bahwa kita mempersiapkan anak-anak hidup pada abad ini, abad 21, yang mana mereka sudah menyadari betul banyak hal yang bisa diakses tanpa adanya guru. Nah, maka ini kita manfaatkan. Anak-anak bisa akses informasi sehingga ketika tatap muka dengan guru, kita bisa melatih sisi-sisi soft skill-nya. Bagaimana informasi yang sudah diakses oleh anak-anak ini kemudian diungkapkan kembali dengan bahasanya sendiri.
penggunaan video sudah sangat mudah semacam ini, kita sebagai guru atau sebagai dosen bisa langsung memberikan feedback. Pada saat kamu menyampaikan ini, kalau kamu menyampaikan dengan cara begini, audiens kamu memahami atau tidak, dan seterusnya. Ini kan banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan anak-anak hidup pada abad 21 ini. Berlatih berpikir kritis. Bagaimana anak setelah membaca, nah gurunya dulu berlatih berpikir kritis dulu. Jangan salah, gurunya dulu berlatih berpikir kritis bagaimana memanfaatkan informasi yang sudah diakses oleh anak-anak, yang kemudian diupayakan untuk menjadi informasi yang diproduksi sendiri oleh mereka. Apa yang harus digunakan? Cara guru bertanya. Bagaimana guru mengelola pertanyaan-pertanyaan yang memancing anak berpikir kritis dan kemudian mengungkapkan kembali dengan bahasanya sendiri. Nah, ini sebenarnya yang harus terus dilatihkan kepada para guru sehingga keinginan kita untuk menyiapkan anak-anak hidup pada abad 21 ini akan cepat sekali bisa terjangkau. Karena tanpa akan ya kita tidak berharap si pandemik ini ya, tetapi kalau tidak ada desakan ini barangkali kita masih akan tertinggal terus untuk menyiapkan anak-anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan abad 21, yang mana guru sudah tidak boleh lagi berperan sebagai narasumber, tetap kita menjadi pemantik berpikir. Pemantik berpikir, tidak mengatakan fasilitator, karena fasilitator nanti disalah maknai cuman lihat. Tetapi pemantik berpikir, pemantik berperilaku sesuai dengan tuntutan zaman ini. Oh, jadi guru itu pemantik cara berpikir ya. Oke. Jadi ini tadi Ibu bicara tentang flipped classroom. Jadi bagaimana si teknologi itu bisa membuat pembelajaran malah makin efisien, anak-anak jadi di dalam kondisi seperti ini, anak-anak difasilitasi supaya mereka bisa belajar dulu, tapi ketika mereka di kelas bertemu dengan gurunya, guru itu memantik pemikiran mereka bahwa kamu kan tadi sudah belajar, udah tahu informasinya ya, nah sekarang marilah kita berdiskusi, begitu ya. Iya, iya. Mantap. Dan anak-anak nanti barangkali industri ini banyak menuntut anak-anak terhubung dengan dunia maya, yang kalau mereka terbiasa berbicara di depan kamera, menyampaikan sesuatu dengan confident di depan kamera, bisa-bisa kehilangan tempat gitu, tidak mendapat yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Iya. Betul juga Bu ya. Oh, saya tidak pernah terpikir seperti itu ya, karena memang kedepannya tadi kita nggak pernah tahu. Tadi Pak Handoyo bilangnya kita kedepannya nggak pernah tahu. Ya bisa jadi, walaupun kita tidak ada yang menginginkan tentunya situasi berkepanjangan, tapi justru kedepannya dengan kita sekarang sudah mulai terbiasa dengan virtual dan lain-lain, justru sebuah skill yang dibutuhkan ketika kita bisa mengemukakan pendapat, bisa berdiskusi dengan efisien dan efektif lewat virtual, dan itu menjadi skill yang dibutuhkan. Oh iya, mantap, betul. Saya tidak pernah terpikir seperti itu. Baik, Ibu Mursyida nih sudah muncul lagi. Ibu Mursyida boleh cerita sedikit? Iya. Tentang penggunaan teknologi. Tadi sudah tentang Samsung ya, mungkin bisa cerita digunakan untuk sebagai apa aja, kemudian bagaimana mungkin reaksi anak-anak, apakah lebih engage dan lain-lain. Boleh cerita sedikit? Iya, Mbak Pevita. Kami dengan guru-guru ya tentunya juga sangat memantau ya media sosial anak-anak. Ini yang perlu kita dekatin nih, karena kan SMP SMA ya, remaja semua. Oh ya. Jadi media sosial Instagram, YouTube itu mereka kalau misalnya kita lihat sangat banyak waktunya untuk ke sana. Nah, maka di Akal Islamic School ini kami membawa anak-anak juga masuk ke media tersebut ya. Jadi anak-anak membuat kreativitas yang mereka misalnya live Instagram ya. Mereka kami bebaskan untuk live Instagram, tapi yang mereka sampaikan adalah materi-materi yang diajarkan oleh guru-guru. Jadi selama PJJ ini kami
menyampaikan ke anak-anak itu pembelajarannya berbasis karya tulis ilmiah yang menghasilkan produk, Mbak Pepita. Jadi contoh misalnya mereka harus memilih tema ya. Kami di sekolah sudah memberikan tema-tema pilihan, mereka memilih. Ada siswa yang memilih, Ustazah saya mau pilih tema simulasi COVID-19. Nah, maka anak ini berkonsultasi lebih banyak dengan guru sains, khususnya matematika, karena hubungannya dengan algoritma misalnya seperti itu. Nah, setelah itu mereka menggunakan Samsung Tab ini juga sangat mudah ya, karena menggambarnya banyak aplikasi dari Android lah ya, khususnya di Samsung Tab ini bisa mereka pakai sebagai wadah pembelajaran tadi. Jadi jadi di Akal Islamic School khususnya ketika PJJ ini kami lebih memberikan anak-anak ini ya kebebasan untuk berkreasi. Nah, ada satu hal lagi Mbak Pepita, kalau misalnya dilihat ini saya lagi ada di studio Aklis TV namanya. Ini studio, oke. Ya, ini kami membuat TV di sekolah ya. Ini sebagai bahan media ajar juga sebenarnya untuk siswa-siswi. Jadi dari studio ini kami bisa terhubung ya lewat Aklis TV ini, kami bisa terhubung dengan Habibur Rahman, dengan Kang Abik ya, dengan Hefitiana Rosa, dengan kemarin kami mengundang juga ya beberapa dari Kemendikbud dan juga para praktisi pendidikan yang lain. Jadi anak-anak bisa langsung belajar dari banyak guru di sini. Jadi luar biasa sebenarnya Mbak Pepita ketika kita melihat kondisi ini sebagai suatu keberkahan. Mungkin gitu ya Pak Handoyo tadi juga menyampaikan yang sama. Waduh. Gitu. Iya. Saya suka nih melihat situasi ini sebagai keberkahan ya. Pasti selalu ada pelangi di balik badai gitu ya. Nah, ini dari Ibu Mursyida. Pak Handoyo, bagaimana kalau di IPK? Dan ini IPK kan sekolahnya banyak ya. Bagaimana? Pasti penggunaannya juga menarik nih, penggunaan teknologi. Silakan Pak Handoyo. Kalau di IPK sendiri saya melihat begini, Bu Pepita, bahwa teknologi itu yang tadi saya katakan, selain kita mempersiapkan anak-anak, tapi kita bicara soal efisiensi pembelajaran. Nah, kita memanfaatkan teknologi itu betul-betul kepada efisiensi pembelajaran. Apalagi saat ini dengan adanya COVID ini kan kita nggak bisa bertemu. Nah, ada efisiensi yang kita bisa lakukan terutama dalam sisi pelatihan guru. Itu dengan kondisi yang seperti ini, dengan memacu guru terbiasa bertemu secara online, maka banyak sekali pelatihan-pelatihan buat guru itu kita bisa create secara online, dan guru-guru kami bisa lebih cepat untuk mengikuti perkembangan karena IPK punya sekolah yang di Palembang, di Makassar, di Balikpapan, yang biasanya kalau mau training itu waduh harus ngatur berapa orang berangkat ninggalin murid. Tapi dengan kondisi teknologi kita bisa lakukan itu Sabtu sore, kita bisa langsung. Bukan hanya itu saja, kami membuka kelas-kelas dengan Google Classroom di mana kami izinkan guru dari sekolah lain masuk ke classroom-nya guru yang lain gitu. Jadi kami ada kelas-kelas yang diajar oleh bukan cuma satu guru, tapi tim teaching. Sehingga dengan tim teaching itu, guru itu bisa saling belajar. Ketika dia masuk ke kelasnya guru A, dia mengajar secara online seperti apa sih? Materinya apa sih yang mereka sampaikan? Bagaimana dia menyampaikan? Mereka saling belajar. Bahkan sekarang ini kami juga mencoba membuka kelas-kelas online untuk yang dari Balikpapan, dari Makassar. Kebetulan ada guru kami yang sedang studi di Singapura, saya bilang, kamu studi di Singapura dibiayain oleh sekolah, tapi saya minta kamu ngajar dong dari Singapura begitu. Nah, dia mengajar untuk murid-murid Palembang begitu. Nah, ini teknologi yang kita pakai. Terus kami mengambil beberapa course di kelas itu, yang materi-materi yang diberikan oleh anak-anak, kita kerjasama dengan universitas di luar negeri, kita minta partner kita, dosen-dosen itu untuk menjadi dosen tamu buat anak-anak gitu, lewat teknologi. Nah, ini menolong sekali dengan adanya teknologi. Jadi pembelajaran bisa menjadi sangat efektif. Tapi saya sangat setuju sekali dengan apa yang Bu Ice katakan bahwa teknologi itu seharusnya tidak menggantikan peran guru, tetapi justru menolong guru bisa lebih engage dengan anak-anak. Ini yang memang awal-awal Bu Ice ya, biasanya guru-guru yang sudah senior itu agak gaptek gitu. Itu mulai ketakutan begitu. Waduh, nanti kalau teknologi saya tergantikan. Saya bilang enggak.
Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih baik dan anak-anak membutuhkan pengalaman itu gitu. Anak-anak bicara teknologi, mereka bicara knowledge, mereka bicara skill, tapi saya bilang guru-guru ini bicara soal wisdom yang anak-anak nggak punya ini gitu. Nah, inilah fungsinya guru. Teknologi tidak akan pernah mengajar anak wisdom. Tapi gurulah yang mengajar anak wisdom, menjadi teladan dan memberikan wisdom. Nah, kemudian wisdom ini diajarkan lewat apa? Lewat teknologi begitu. Nah, itulah yang kemudian kita mencoba melihat hal-hal yang kita bisa manfaatkan dengan teknologi itu. Terutama ketika kita bicara di sekolah Kristen IPK, kita bicara tentang pembinaan karakter, kita bicara tentang spirituality begitu. Nah, inilah fungsi guru yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, ini yang saya bilang ke teman-teman guru yang senior, kalian harus belajar supaya kalian bisa memberikan wisdom, memberikan spirituality yang kalian punya itu untuk ditularkan ke murid-murid melalui teknologi. Kalau tanpa itu, apa yang kalian miliki akan menjadi sia-sia. Itu tanggung jawab, Bu. Saya selalu ingetin, itu tanggung jawab yang akan kasih ke guru-guru. Sehingga kalian, karena saya punya pendapat dan punya pemikiran bahwa teman-teman guru itu, hati gurunya itu tidak pernah hilang. Sehingga saya harus selalu mengulik itu. Dengan teknologi, saya ulik itu kembali. Kenapa sih kalian jadi guru? Kenapa kalian jadi guru? Itu yang saya ulik. Dan dengan itu memacu mereka untuk belajar teknologi. Karena mereka sadar, saya sebagai guru, saya punya beban khusus, punya tanggung jawab khusus, dan saya selalu angkat itu supaya mereka mau belajar. Karena kalau enggak, kalau tidak diangkat, mereka akan kehilangan itu dan mereka akan menjadi apatis. Nah, ini yang saya selalu bilang ke teman-teman, enggak, kita dipanggil menjadi guru, semangat kita harus tetap di sana dan kita harus terus belajar memanfaatkan teknologi itu gitu. Itu sih Bu Pepita. Jadi teknologi membantu sekali kondisi-kondisi terakhir ini. Oke. Baik, keren banget Pak. Oke. Nah ini mungkin karena waktu juga sudah hampir selesai ya. Saya ada pertanyaan terakhir nih untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana Bapak Ibu melihat Bapak Ibu sekalian di dalam peran Bapak Ibu, kemudian juga melihat institusi Bapak Ibu di tengah perubahan yang terjadi dan melihat kita ke depan. Jadi 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi ini apa ya, semacam berandai-andai, kemudian juga dari tadi ya, dari dengan adanya tantangan yang ada, apa yang akan dilakukan oleh kita, juga terus kemudian di dalam peran kita dan juga apa yang akan dilakukan oleh institusi kita. Saya mulai dengan Dr. Pratono dulu Pak, boleh? Baik, terima kasih Bu Pepita. Ada 3 hal yang menjadi catatan buat saya secara pribadi ya dengan diskusi-diskusi yang tadi dilakukan gitu. Yang pertama, peran teknologi itu menjadi sangat penting. Dan untuk itulah maka inovasi dan kreativitas itu menjadi seiring sejalan. Dan saya sangat setuju dengan tadi yang disampaikan Bu Ice Khotijah, bagaimana kemudian peran daripada seorang guru dalam berinovasi itu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pembelajaran yang berkarakter, yang berkualitas. Kemudian yang kedua, di era media yang seperti ini, berbuat baik saja menjadi tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan publikasi yang benar. Sehingga memang aspek publikasi ini menjadi juga tidak bisa kita tinggalkan. Seri webinar, diskusi online ini kan diskusi yang sangat bagus. Kalau publikasinya nggak nyampe, nggak akan sampai juga kebaikan yang mau kita lakukan. Dan yang terakhir ini, saya senang dari Pak Handoyo hadir, dari Bu Mursida hadir, Bu Ice hadir. Ini kan pola-pola kemitraan, pola-pola kerjasama. Saya kira kita bicara tentang competitiveness itu sudah jauh di belakang sana lah. Ke depan itu kita butuh mitra ya, gotong royong yang menjadi filosofi hidup kita. Saya kira ini semakin menunjukkan betapa kita sudah memiliki filosofi hidup yang sungguh sangat luar biasa dengan pola kerjasama dan kegotong royongan. Itu Bu Pepita beberapa hal yang saya kira ke depan ini akan menjadi lebih sangat dibutuhkan untuk kita menjadi bangsa yang besar, menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama yang lain. Terima kasih. Baik. Mantap banget. Baik, dilanjutkan mungkin dengan Ibu Mursida. Gimana Bu? Ya, Mbak Pepita, senang sekali ya bisa hadir di sini tentunya. Ke depan kami melihat ya bahwa peserta siswa-siswi kita ini anak-anak cerdas ya, Indonesia ini semua kan anak-anak yang cerdas ya. Hanya saja mungkin yang membatasi adalah kesempatan seperti itu. Maka
karena adanya teknologi ini yang sangat terbuka, maka ini memberikan seluas-luasnya kesempatan bagi seluruh anak negeri untuk berkreativitas seperti itu. Dan juga satu hal Mbak Pevita yang mau kami sampaikan adalah karena di Akal Islamic School ini adalah sekolah boarding, maka tentunya penanaman karakter ini kan full ya, full nih, 1 hari full. Kalau ada 7 hari ya 7 hari kami membersamai anak-anak dari mulai subuh sampai tahajud sampai mereka tidur kembali. Nah, ini sangat menjadi konsen kami bagaimana menumbuhkan adab ya dari anak-anak ini. Dari adab ini insya Allah ya Indonesia ini semakin bermartabat, semakin bisa berkolaborasi dengan bijaksana. Mau dengan teknologi apapun itu, ketika adab anak-anak ini sudah tertata dengan baik, ya tentunya dengan keteladanan para guru-gurunya seperti itu ya, maka insya Allah kita akan sangat bisa ya untuk meraih cita-cita tertinggi kita di negeri yang kita cintai ini. Seperti itu Mbak Pevita. Mantap. Oke. Untuk siapa dulu nih? Ibu Pak Handoyo dulu ya. Pak Handoyo terus kemudian nanti Ibu Ica. Ya, kalau saya sih melihat dalam kondisi yang sekarang ini, Bu, dengan begitu cepatnya perubahan dan kemajuan teknologi, jujur saya susah untuk mengatakan 10 tahun lagi mau ngapain, begitu. 10 tahun lagi mau apa, gitu. Mungkin kita berpikir 2 tahun lagi, ketika 2 tahun itu sampai, maka kita baru bisa berpikir lagi, begitu. Karena semuanya begitu perubahan begitu cepat, gitu ya. Kita aja tidak bisa memikirkan bahwa COVID ini terjadi dan merubah semuanya. Terus terang, Bu, tahun 2018 kami itu punya program untuk memikirkan destination statement institusi untuk 2020-2025. Tapi dengan adanya COVID ini, saya boleh bilang 40% itu hilang, Bu, yang apa sudah kami rencanakan. Sehingga dari situ saya mulai melihat yang paling penting buat kita sekarang ini adalah satu keberanian untuk berkreativitas dan kemudian berani untuk bertindak cepat, begitu. Berani untuk bertindak cepat. Nah, seringkali kita itu gagal karena kita terlalu banyak perhitungan-perhitungan jangka panjang yang padahal kita belum tahu. Nah, ini saya melihatnya seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya kesiapan untuk kolaborasi. Ke depan, saya setuju dengan Dr. Praptono, ke depan itu kita sudah nggak bisa lagi mau kompetisi. Tapi yang bisa kalau kita mau memajukan bangsa ini adalah kolaborasi. Ini tadi saya barusan bicara dengan teman-teman di IPK. Barusan tadi pagi ngobrol dengan teman-teman, bagaimana sih IPK bisa menolong sekolah-sekolah di daerah begitu dengan kondisi yang seperti ini. Sampai kami di IPK kita punya website yang isinya itu material pembelajaran dari guru-guru kami. Kayak ada RPP dan banyak materi pembelajaran video segala macam. Saya tadi pagi barusan diskusi sama teman-teman bagaimana ya kita berkolaborasi kalau memang itu bagus, guru-guru dari sekolah lain itu bisa akses gitu untuk kemudian belajar bersama-sama. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang kita pikirkan bagaimana membentuk satu kolaborasi secara luas demi kemajuan pendidikan kepada anak-anak. Nah, ini yang ke depan justru saya melihatnya kita harus siap untuk ke sana. Memanfaatkan teknologi untuk kolaborasi, tapi kita nggak bisa menentukan ke depan mau seperti apa 10 tahun lagi. Udah, saya sih nggak tahu apakah karena saya yang kurang pengalaman atau apa, tapi saya melihatnya bahwa saya kok tidak berani berpikir untuk 10 tahun ke depan mau apa. Tapi yang penting sekarang yang terlihat ini, mari kita siapkan 1 tahun, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, udah cukup deh. Nanti tahun keempat ya kita pikirin nanti tahun kedua. Setelah kita masuk tahun kedua, kita pikirkan tahun keempat. Gitu. Nah, hal-hal ini yang sekarang ini saya coba lakukan dengan institusi yang ada di kami sih, Bu. Nggak mau pikir jauh-jauh, terlalu jauh. 5 tahun itu sudah sangat jauh buat saya. Tapi kalau itu bisa ditarik lebih dekat, makin jelas dalam waktu yang lebih singkat, makin kita bisa mengerjakan itu dengan lebih tepat. Begitu. Jadi saya coba cari kejelasan secara lebih singkat dulu. Apa yang ada di depan kita kerjakan secepatnya, uberin dulu, selesai, kemudian kita langkah berikutnya. Paling banyak sih 5 tahun kita memikirkan untuk semuanya ini. 5 tahun ke depan yang pasti kami akan mengembangkan online school yang lebih luas untuk menjangkau daerah-daerah dan menolong daerah supaya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Karena buat saya tantangan terbesar Indonesia adalah
demografis yang begitu luas, yang tidak mudah untuk dijangkau. Nah, teknologi kita harus bisa menjangkau dan menolong teman-teman yang ada di daerah. Itu yang menjadi fokus kami untuk 5 tahun ke depan sih. Oke. Jadi salah satu kuncinya juga jangan melihat terlalu jauh, tapi lihat apa yang di depan mata karena kondisi begitu dinamis ya. Oke, baik. Ibu Ica, bagaimana Bu? Ya, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Praptono tadi bahwa gotong royong dan Pak Handoyo juga mengangkat hal yang sama, gotong royong. Nah, di sini tetap patokannya adalah profesionalisme. Bagaimana guru belajar dengan cepat dan smart. Nah, semua pemimpin, semua stakeholders, ya, ekosistem di sekeliling guru ini harus juga berpikir sama, berpikir cepat dan berpikir smart untuk membekali para guru kita agar dapat menghadapi perubahan ini. Karena ini tidak bisa kita menunggu pandemi ini habis kemudian kita kembali, mungkin. Jadi bagaimana kita mengantisipasi personal professionalism maupun kolektif professionalism, ya. Personal professionalism adalah bagaimana para pemimpin, ya, mulai dari kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, Kemdikbud dan semua organ-organ yang berpengaruh pada kehidupan guru bertindak profesional untuk membantu guru agar secara personal mempertahankan profesionalisme dalam rangka mendidik anak-anak di abad 21 ini. Ya, itu tidak bisa, sudah harus menjadi patokan. Kemudian kolektif profesionalism artinya guru harus berkolaborasi dengan guru dan tetap mempertahankan profesionalism. Apa itu profesionalism? Ya pasti bekerja sesuai dengan standar dan kebutuhan siswa. Semua pembelajaran harus berpusat pada siswa. Sudah tidak zaman lagi saat ini guru bertindak untuk kepentingan for the sake of their own teaching, tetapi harus berfokus bagaimana students learning. Yang digagas oleh Kemdikbud adalah teaching at the right level. Nah, ini membutuhkan pengembangan ekosistem yang terus-menerus, tidak one-off, terus-menerus, ongoing professional development yang harus terus dibangun oleh semua pihak, tidak hanya oleh guru, tetapi seluruh stakeholders yang memberikan pengaruh terhadap semua ya. Ya, karena bagaimana guru akan profesional ketika tuntutan administrasi, tuntutan birokrasi masih bertumbuh. Nah, maka dari itu kita harus melihat seluruh ekosistem harus dibangun sesehat mungkin agar kita dapat mempersiapkan anak-anak kita untuk perubahan yang begitu drastis, untuk perubahan yang sangat cepat, untuk kehidupan yang makin tidak menentu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ica, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya mau melihat pertanyaannya, tapi ini mungkin dari panitia bisa membantu. Pertanyaannya tidak terlihat di saya, Q&A-nya kosong. Iya Ibu, terima kasih. Mohon izin ini karena kita akan selesai di pukul 3. Kayaknya untuk Q&A nggak keburu ya dari peserta ya untuk diajukan. Terima kasih banyak siang hari ini, banyak sekali sebenarnya Q&A yang muncul dan publish itu sekitar ada 10 pertanyaan dari para peserta. Namun mungkin untuk para peserta yang pertanyaannya tidak bisa kami jawab, boleh mengirimkan ke alamat email kami marketing@geseducation.com. Nanti kami akan bantu untuk forward pertanyaan itu ke masing-masing pembicara gitu. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya ya Pak, Bu ya. Oke, baik. Mungkin kalau begitu sudah selesai diskusi kita dengan iya, izin Bu, mungkin Bu Pepita bisa merangkum kira-kira untuk sesi siang hari ini untuk keseluruhan itu seperti apa, seperti itu.
Oke, baik. Sebentar. Tadi saya catatannya sudah saya tutup karena tadi kirain sudah selesai. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Saya berterima kasih dulu kepada semua panelis yang ada. Hari ini diskusinya asik banget ya. Kita bicara tentang banyak hal. Tentunya yang paling utama adalah tentang bagaimana institusi kita dan kita sendiri, apakah kita siap untuk memasuki tahun akademik baru sepertinya itu ya, dan bagaimana kita semua bisa mengatasi permasalahan yang ada atau challenges yang ada, tantangan-tantangan yang ada di masa yang memang sulit, tapi kalau dilihat dari satu sisi lain adalah sebuah kesempatan yang sangat baik, sebuah keberkahan seperti tadi kata Ibu Mursyida, dan tergantung kita melihatnya dari sisi apa ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, terjadi begitu banyak perubahan yang signifikan itu salah satunya adalah tentang cara bekerja yang sekarang semuanya dipaksa untuk lebih efisien lagi, lebih efektif lagi. Kita menggunakan teknologi, mengurangi kita perlu berpergian ke satu tempat lain, kemudian ada budget-budget yang kita juga bisa cut, misalnya budget pertemuan dan lain-lain. Jadi membuat kita bekerja menjadi lebih efisien dan efektif. Bukan cuma cara bekerja, tapi juga cara mengajar ya. Cara mengajar sekarang mungkin waktu yang biasa kita habiskan untuk mengajarkan atau memberikan informasi, sekarang bukan informasi yang diberikan, tapi kita memicu sebuah pemikiran kritis dari anak-anak kita. Menurut saya itu tadi saya sebutkan dari perubahan signifikan yang terjadi. Kemudian dengan adanya perubahan yang besar itu, jadi apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama tadi kata kuncinya itu kepemimpinan, leadership ya, kepemimpinan, bagaimana pemimpin itu boleh take ownership atau mengambil kepemilikan dari situasi ini. Saya yang harus membuat keputusan penting, memberikan arahan penting kepada guru-guru saya, dan juga kalau dari pemerintah memberikan sebuah support di mana melakukan beberapa program untuk bisa memberikan empowerment kepada leadership di sekolah, di institusi, dari berbagai macam program yang diadakan, termasuk guru penggerak, termasuk juga tadi mungkin dengan kemitraan, kolaborasi dan lain-lain. Itu ada banyak hal yang dilakukan oleh Kemendikbud ini untuk mendorong hal seperti itu. Kemudian juga bagaimana tadi sekolah-sekolah sendiri dari Pak Handoyo, Bu Mursyida bercerita bahwa bagaimana masing-masing dari sekolah ini melihat bahwa ada pentingnya sekarang tentang interpersonal relationship, menyatukan visi, menyatukan misi dari semua yang ada di dalam sekolah. Pada saat yang sama, Ibu Mursyida juga tadi highlight bahwa sekarang begitu pentingnya teknologi digunakan untuk hal-hal yang tadinya kita lakukan semuanya secara fisik, tapi sekarang menggunakan teknologi untuk menjadi enabler kita ya untuk melakukan kegiatan itu semua. Kemudian juga kalau boleh saya simpulkan, tadi pesannya dari masing-masing institusi adalah kata kuncinya nih ya, dari masing-masing institusi tadi kolaborasi, kemudian juga kembali lagi tadi leadership itu termasuk profesionalisme baik yang personal maupun yang kolektif, dan itu ada sesuatu yang berkesinambungan. Kemudian juga kata kuncinya lain lagi jangan terlalu melihat long term, tapi lihat mungkin medium term ya, atau short atau medium term, karena kondisi begitu dinamis, kita tidak bisa kecuali kita cenayang ya, kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Jadi the easiest thing atau yang paling mudah adalah melihat yang ada di depan kita, membuat keputusan saat itu, dan juga saat itu adalah keputusan terbaik untuk saat itu ya. Dan yang terakhir juga tadi Ibu Syida bicara tentang adab atau mungkin dalam bahasa Indonesia juga kita kenal karakter ya, bagaimana dari ini semua kita membantu anak-anak kita itu bagaimana mengembangkan karakter mereka. Jadi saya rasa itu kesimpulannya Ibu Esti, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kepada para panelis, Dr. Pratono, pada Ibu Ice, pada Ibu Mursyida. Terima kasih atas kesempatannya bisa berbincang-bincang dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya Tercita dari Revo. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, kepada Ibu moderator, kepada seluruh panelis. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kami siang hari ini. Kami mau memberikan informasi bahwa kami menyediakan elektronik sertifikat kepada para peserta apabila
tertarik boleh mengirimkan email ke alamat email kami marketing@guesteducation.com atau ke alamat email pribadi saya melania@tarsus.co.id. Kami juga akan mengupload seluruh video hari ini ke halaman YouTube channel kami Guest Education. Selanjutnya kami juga akan mengirimkan survei kepada para peserta untuk webinar hari ini. Mohon untuk dapat mengisi survei dan bisa mengklik bersedia meng-share data Anda kepada Samsung karena Samsung mempersiapkan undian berupa voucher GoPay dengan total GoPay dan OVO sejumlah Rp500.000 kepada para peserta yang beruntung, seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsor kami siang hari ini. Apabila tertarik dengan produk-produk Samsung, mohon untuk dapat mendownload handout yang sudah kami upload dan selanjutnya kami akan menampilkan video dari Samsung Smart Learning. Dan terima kasih kepada seluruh peserta, kepada seluruh panelis. Kami akan bertemu lagi di sesi-sesi webinar Guest Indonesia selanjutnya. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih buat Guest, terima kasih Bu Pepita, Pak Pama, terima kasih. Ya. Bu Ica, terima kasih. Sampai ketemu. Aku harus rajin belajar buat kejar mimpiku. Tapi aku rasa itu nggak cukup. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi usaha terbaikku ternyata masih kurang. Sampai akhirnya aku menemukan dunia baru di mana aku bisa melakukan apa saja. Imajinasiku bebas dan aku bisa menjadi apa yang ku mau. Bukan cuma belajar cara pandang baru, aku juga belajar setiap orang harus bermimpi. Dan suatu hari membuat mimpi itu jadi kenyataan.